Iya, jadi gitu ya. Yaudah, balik dulu ya. Yuk. Sorry mas. Halo pemirsa Otomotivi, balik lagi ke channel kita. Dan kali ini kita kedatangan ini mobil sejuta umat, yaitu Avanza tipe G 1300cc tahun 2017. Ya, kali ini saya mau ceritain sedikit tentang mobil ini. Tadi kenapa saya bilang sejuta umat? Karena ini tahun 2017. Di tahun 2017 sendiri, Avanza ini tercatat terjual sebanyak 109.000 lebih. Hampir 110.000 unit. Bayangkan, 110.000 unit dalam satu tahun. Itu belum tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Ya, jadi boleh dong saya bilang mobil sejuta umat. Yuk kita cari tahu kenapa mobil ini disukai banyak warga Indonesia. Simak videonya. Sekarang kita masuk ke eksteriornya. Saya pribadi suka banget sama eksterior yang 2017 ini. Jadi dia dari facelift yang sebelumnya dan pindah ke sini, ini lumayan jauh banget perubahannya. Dan saya paling suka kenapa? Karena dia sudah mengadopsi desain yang lumayan modern, futuristik, dan kita lihat di sini grillnya cukup besar. Ditambah di sini aksen chrome Toyota. Dan yang saya suka sekali lagi adalah ininya. Jadi dia memberikan warna black piano yang membuatnya jadi lebih mewah. Dan yang saya suka lagi adalah bagian bumpernya ini, dia ada lekukan tajam seperti ini yang membuatnya desainnya lebih mengotak gitu loh, jadi lebih tajam dan lebih baik. Dan lampunya sendiri sudah memipis seperti ini dan dia lumayan tajam dari sini, serta ada lekukan besar di bagian kap mesin. Nah, hal-hal ini yang membuat desain dari Avanza tahun 2017 ini menjadi lebih modern. Nice. Sekarang kita beralih ke samping. Yang pertama ingin saya soroti adalah bagian dari peleknya. Peleknya menurut saya agak kekecilan sih, jadi dia pakai ukuran 14. Saran saya kalau kamu punya budget lebih, bolehlah diganti ke 15 atau 16 pastinya. Lanjut, kita ke spionnya, sudah diberikan chrome. Dan yang saya suka, walaupun di tipe G sekalipun, dia sudah mendapatkan lampu sen seperti ini. Nice. Sekarang kita ke bagian pintunya. Nah, kita lihat di sini sudah diberikan talang air. Ini bagus sih, mantap banget. Dan dia pintunya, handle-nya sudah sistem tarik seperti ini. Tapi menurut saya, kalau ini sudah chrome, saran saya ini lebih bagus chrome juga sih. Itu pendapat pribadi saya ya. Lalu, ciri khas Avanza saya suka, dia diberikan door guard seperti ini. Jadi dia, kalau pintunya mungkin dibuka, nggak langsung kena bodi ya. Untuk build quality sendiri, ya kita tahu masih bisa dibincang seperti ini sih. Nggak apa-apa lah, wajar untuk harganya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang kita mulai dari atas. Dia sudah mendapatkan spoiler atas seperti ini. Dan diberikan ada juga lampu rem. Untuk jendelanya belum ada defogger tentu. Lalu dari lampunya sendiri, perubahannya adalah dia diberikan ini. Nah, saya secara pribadi lebih suka yang 2017 ini, karena yang 2019 dia sudah dibelah menjadi dua seperti itu. Dan saya sendiri sebenarnya kurang suka. Jadi saya lebih pilih yang seperti ini, nggak terlalu neko-neko. Nice. Lalu selain itu, dari jendela belakangnya juga dia diberikan aksen chrome seperti ini, memanjang. Dan juga ada di sini lagi. Saya rasa cukup bagus dan tidak terlalu berlebihan sih. Di bagian sini juga ada tulisannya Avanza, lambang Toyota, dan di sini adalah tipenya, tipe G, dan diberikan di sini emblem automatic. Mobil ini matic. Terakhir, di bagian bawahnya dia sudah diberikan sensor parkir 2 buah, tapi tidak sewarna bodi. Sayang ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian dalam dari mobil ini. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tunjuk kuncinya ke kalian seperti ini. Ya, kuncinya udah dilengkapi dengan pencet-pencetan kayak gini untuk buka tutup. Dan bisa masukin ke sini juga seperti biasa. Yuk, kita masuk. Oke, sekarang kita udah di dalam. Yang pertama saya bakal kasih tahu kalian itu tentang konfigurasi jok. Ini udah bisa maju mundur, manual. Caranya tinggal pencet tuas di bawah. Dan reclining udah bisa juga. Tapi sayangnya nggak bisa naik turun. Di posisi ini saya sebenarnya lumayan oke. Bisa ngelihat dan headroom masih ada.
tapi kasihan buat yang orang lebih pendek. Untuk posisi setirnya sendiri, menurut saya ini agak jauh buat saya, dan cuma bisa tilt doang, nggak bisa teleskopik. Jadi naik turun bisa, tapi maju mundur nggak bisa. Jadi menurut saya pribadi ini agak kejauhan, tapi masih oke lah. Nah, kita sekarang di baris kedua dari mobil ini. Yang saya rasakan pertama kali itu legroomnya ada tersisa 5 jari. Headroomnya juga lumayan. Ini posisi nyetir saya, tinggi saya 176 cm, dan joknya juga surprisingly lumayan empuk. Lagi-lagi ini dilapisin ya, harusnya kain biasa. Jadi di tengah bagian mobil ini itu udah bisa maju mundur juga. Ada tuas kecil di sini ngumpet ya. Tinggal ditarik ke atas, ini bisa maju mundur walaupun nggak banyak, tapi oke banget. Dan di sini bisa reclining juga yang tengah. Seperti itu. Dan untuk legroomnya sendiri, untuk kaki bawahnya itu bisa masuk sedikit ke kolong kursi driver, tapi agak mentok juga sih. Tapi masih oke lah. Pelipatan kursi juga 50-50. Di tengah dikasih headrest juga yang kebagi dua seperti ini. Oke, tapi lebih bagus lagi kalau mobil ini dikasih armrest sepertinya. Jadi pelipatannya 60-40, tapi di tengahnya kasih armrest. Itu mungkin lebih nyaman lagi. Di belakang kursi penumpang dan driver dikasih pocket seperti ini yang lumayan dalam. Di sisi penumpang tengah, di sininya sama kayak bagian depan, sama persis. Dikasih kain-kainan seperti ini, walaupun keras, tapi tetap aja nambah desain yang terkesan mewahnya sampai ke belakang, nggak dipotong depan doang. Nice. Dan di tengah-tengahnya, di kotak-kotak plastikan ini dikasih tempat buat minuman 2 lagi. Lumayan. Nah, duduk di tengahnya ini nggak nyaman karena gardan bawahnya agak tinggi. Jadi kakinya harus ngangkang seperti ini, dan bagi-bagi tempat sama yang di samping-samping kalau duduknya bertiga. Nah, bisa kalian lihat sendiri duduk di kursi paling belakang di mobil ini gimana. Tinggi saya 176, dengkulnya mentok kemana-mana. Jadi kalau ada orang di depan juga pasti berasa dengkul saya nusuk-nusuk di sini. Tuh, tembus. Nah, di bagian belakang tapi dilengkapi dengan cup holder juga. Di sini ada satu, di sini ada satu, dan pocket kecil di sini satu, pocket yang lebih besar sedikit di sini satu. Untuk seat belt ada di sini. Ini juga di pojok sini. Nah, ada yang nanya, ini buat apa sih? Seat belt kemana sih? Nah, ini seat belt itu buat yang duduk di bagian tengah di sini. Jadi tinggal tarik ke bawah sini. Taruhnya juga harus hati-hati. Kalau dilepas gitu aja dia kewar-kewar di sini. Harus ditarik ke dalam, terus balikin ke sini. Headroom di sini itu sempit. Nih rambut saya nempel-nempel ke atasnya. Saya juga harus agak nunduk. Jadi saya saranin yang duduk di belakang di mobil ini itu mungkin anak kecil kali ya, buat 2 orang. Untuk desain dari interiornya sendiri, menurut saya di tahun 2017 ini itu udah mulai dimewah-mewahin. Jadi warnanya udah dikasih 2 seperti ini, hitam dan coklat. Di sini dikasih aksen silver, di sini juga warna silver, di sininya hitam. Jadi mau dimewah-mewahin dan lumayan oke. Tapi sayangnya pemilihan bahannya masih tetap ini hard plastik, plastik, semuanya masih plastik. Dan kalau kalian kira ini kulit, ini bukan. Ini cuma karet-karetan doang. Dan itu wajar. Untuk bahan dari joknya sendiri sebenarnya dikasihnya kain, tapi dapat jok cover semacam kulit begini. Dan ini jujur empuk, enak untuk didudukin. Cuma kurang presisi aja untuk jok covernya. Jadi tuh lihat, agak nggak nempel gitu sama yang aslinya. Tapi overall bahannya empuk banget sampai ke kepala-kepalanya juga. Ya, untuk tempat penyimpanan di mobil ini itu sendiri nggak gitu banyak, nggak gitu sedikit. Tapi di sisi driver dan sisi penumpang itu dikasih 3 cup holder dan sisa tempat tambahan. Tapi cup holdernya juga nggak gitu gede sih. Di sisi ini ada tempat naruh koin, bawahnya belum dilapisin bloodro, jadi masih kalau
mobilnya getar-getar, ada goyang-goyang. Dan di tengah-tengah sini dikasih tempat penyimpanan kecil, ada 2 biji di sini dan di sini. Itu kecil sekali menurut saya. Jadi nggak tahu buat naruh apa, mungkin naruh duit dan barang-barang kecil kali ya. Di sini juga dikasih tempat polos aja begitu. Di sini ada buat tempat naruh kartu, dan di sini ada konsol box yang kecil dan menurut saya bahannya kurang begitu bagus dan nggak nyangga tangan gitu, bukan handrest juga. Jadi kalau sini kita nyetir, kita mau istirahatin tangan harus terlalu turun dan terlalu kecil menurut saya, terlalu keras juga. Jadi kurang enak menurut saya. Kalau bisa lebih maju, lebih naik dan lebih empuk, itu baru handrest. Kalau ini namanya cuma console box. Di sini ada glove box. Glove boxnya nggak dilengkapi dengan soft opening, tapi nggak apa-apa, nggak gitu penting juga. Di dalamnya ada space segini, oke, lumayan buat naruh buku-buku, tisu atau dan lainnya. Di sini kalau kalian kira ini tempat penyimpanan barang, tapi bukan. Ini tempat airbag keluar. Jadi kalau digedor di depan, door baru kebuka airbagnya. Untuk sistem entertainment di mobil ini, di sini head unitnya begini, nggak touchscreen. Cuma udah bisa colok aux dan connect Bluetooth. Itu aja udah cukup buat ngejalanin kemacetan di Jakarta. Jadi nggak bosan-bosan amat lah ya pas lagi nyetir. Juga bisa angkat dan tutup telepon di sini tuh. Model rem tangan di mobil ini juga masih model tarikan begini. Dan persnelingnya juga modelnya biasa banget. Kayak masih warna hitam dan ini udah dilapisin semacam kulit juga di sini. Nah, sayangnya untuk kena putar-putaran AC ini masih model kayak begini. Personally saya nggak suka, mendingan yang cetek satu-satu aja sekalian daripada yang putar-putar gini, kayak buat mesin cuci gitu. Di atas ini ada visornya, belum dilengkapi dengan vanity mirror atau lampu, jadi masih biasa banget. Tapi kalau vanity mirror di sini udah dikasih kaca, jadi kaca aja, nggak ada tutup-tutupannya, jadi kaca polos aja. Nice. Untuk spionnya belum dilengkapi dengan night and day vision. Jadi kalau orang belakang ngedim-ngedim atau terlalu terang lampunya, nggak bisa diganti-ganti. Sayang sekali. Untuk pencet-pencetan sebelah kanan sini, ini seperti biasa. Jadi semua jendela udah elektrik, cuma yang auto cuma sisi driver aja. Ada pengaturan buat lock semua jendela di sini. Untuk kunci semua pintunya belum ada tombolnya. Jadi masih pencet di sini. Semuanya kekunci. Dan ngebuka juga. Di bagian bawah AC sebelah kanan itu untuk mengatur kaca spionnya. Jadi udah nggak pakai voice command juga. Untuk buka tangki bensinnya, sayangnya agak kecil di sebelah pintu sini. Jadi bisa sebenarnya dipencet. Cuma lebih enak kalau buka pintu dilihat dan dipencet karena agak kecil dan nyempil. Oke teman-teman, sekarang kita mulai ke driving experience-nya. Nah, yang pertama kita mau review dari visibilitasnya dulu. Kalau dari visibilitasnya, menurut saya mobil ini cukup baik karena memang posisi duduknya agak tinggi dan memang pilar A-nya juga kecil, jendela juga cukup besar. Jadi overall nggak ada masalah sama mobil ini. Sip. Yang kedua, seperti biasa kita akan bahas dari setirnya. Kalau dari handlingnya sendiri nih, ini ringan. Jadi karena dia sudah pakai elektrik, power steering, jadi memang dia sensasinya ringan. Cuma yang perlu digaris bawahi adalah dia feedbacknya kurang berasa. Jadi memang kayak apa ya, kurang komunikatif aja gitu setirnya dengan bannya. Tapi overall saya nggak ada keluhan banyak kok untuk mobil ini. Dan yang saya suka juga setirnya, saya cukup suka ergonominya dan dia memakai bahan yang cukup empuk walaupun bukan kulit. Tapi agak kepanjangan nggak sih? Ya, kalau kita bicara ergonomisnya nih, saya sebenarnya kurang suka dengan Avanza ini. Kenapa? Karena dia agak terlalu jauh dari badan saya, jadi saya kurang bisa mendapat posisi yang cukup pas. Juga ininya yang dari Randolph sudah bilang, iya, betul. Rendahan. Walaupun ini terlalu jauh, kalau kursinya dimajuin, kaki kita kepanjangan, jadi nggak enak juga iya, ngatung benar. gitu.
Nah, tapi yang saya suka sebelah kanannya masih bisa nyangga. Betul. Nah, jadi kanannya itu masih Sanggaan enak. tangannya enak ya. Tuh. Sekarang kita ke nomor 4, yaitu body roll-nya. Body roll. Body roll ini penting dong, soalnya kalau misalnya body roll kenceng kan pada pusing semua. Nah, enak ya, karena ini mobil penumpang Tuh. juga. Nah, awalnya teman-teman, saya kira Avanza ini akan body roll sangat, waduh, gajuk-gajukan deh, kiri kanan. Tapi ternyata ketika saya coba nih, Avanza ini body roll lumayan nggak terlalu parah loh. Jadi dia ketika dipakai untuk berbelok dalam kecepatan tinggi, saya sih merasanya ini masih sangat oke lah, masih nggak terlalu mengganggu, Masih dalam batas wajar. masih dalam batas wajar. Jadi nice buat Avanza. Lanjut, kalau ke radius putarnya, kita semua sudah tahu ya. Nggak usah Jadi, diraguin lagi lah ya. memang Avanza ini selalu jadi benchmark orang tentang radius putar yang tajam. Jadi memang mobil ini ya Dov ya, LMPV yang mudah banget sih dikendarainya, apalagi untuk Setuju. semua kalangan. Kita coba di putaran Kita balik. coba putaran balik ya. Nah, coba. Dan dia butuh dua putaran untuk sampai mentok nih. Wah, ini gila, patah banget. Memang ini Oke. Avanza oke. ini paling enak sih buat di dalam kota, buat gang-gang sempit, buat parkir, pasti dapat punya deh, nggak mungkin sampai mentok. Nah, selanjutnya kalau kita bicara LMPV, sudah pasti kita bicara kenyamanan. Kalau kenyamanan, udah pasti kita ngomongin suspensi. Udah jago ya. Jadi, kalau suspensi dari Avanza ini merupakan satu-satunya hal yang menurut kami sebuah kelemahan. Betul. Kalau untuk Avanza sendiri, harus saya akui, dia agak sedikit keras ya Dov ya. Iya betul. Jadi memang dia tidak bisa selembut R3, apalagi Expander, Kalau mobil kemarin Innova atau Camry, ya pasti jauh lah. Iya. Jadi dia ini memang masih menurut saya mirip sekali dengan Mobilio. Jadi dia memang settingan agak keras. Ngomong-ngomong soal kekedapan kabin, mobil ini menurut saya memang masih kurang kedap. Jadi saya masih bisa merasakan suara motor, suara mobil itu masih kedengaran dari luar. Iya betul. Tapi lagi-lagi menurut saya ini nggak mengganggu banget sih, bener-bener nggak sampai so berisik itulah, masih ketahan. Tapi Iya. memang kalau kita bicara dibandingin Innova ya jauh lah. Tapi berasa aja Tapi deh, ya kedengaran ya lewat. masih kedengaran aja. Iya. Tapi oke. ya masih oke banget. Masih oke. Dan yang saya suka lagi, mesin dari Avanza ini termasuk nggak berisik. Jadi kalau Oh, ya? kita tarik ini nggak terlalu sampai masuk kemana. Masuk ke dalam ya, iya. Jadi memang pada dasarnya mesinnya cukup kedap, Sunyi. cukup sunyi. Yang terakhir, kalau kita bicara tentang performa nih, nah Avanza ini kemarin kita sudah coba 0 sampai 100 mencatatkan waktu sebesar 14,5 detik. Memang sih tidak spesial, tapi jujur kalau menurut kami ketika dirasakan di jalanan seperti biasa ya Dov ya, ini nggak kekurangan tenaga sih, masih cukup banget. Betul. Serta karakter mesinnya sendiri, dia memang bukan yang diinjek dikit langsung narik gimana, tapi dia begitu di RPM 2500 sampai 3000 baru tuh, jadi putaran menengahnya dia enak. Tapi untuk awal dan akhir dia tidak segitu nariknya. Tapi Vin, ini kan mobil keluarga, Ya, banyak yang beli dan banyak yang pakai juga. betul. Gimana tentang konsumsi BBM-nya, Vin? Apakah hemat apa enggak? Nah, kalau masalah konsumsi BBM-nya nih, kemarin kita sudah coba di rute dalam kota dan Avanza 1300 cc ini berhasil mendapatkan hasil 12,4 km per liter. Itu dalam kota loh. Itu dalam kota. Dan menurut saya ini masih bagus sih. Masih oke. Masih termasuk hemat. termasuk Masih hemat. oke banget sih. Oke banget malah. Lalu, kalau di luar kota, Avanza ini bisa menghasilkan 17,2 km per liter. Bukan per jam ya, Dov. Lalu yang perlu saya bahas juga nih, Dov, ini masalah pengereman dan klakson. Oh, oke. Nah. Apakah senyaman Camry Betul. atau se-Jepang Innova? Hai. Coba. Oke, kalau pengeremannya lagi-lagi beda lagi nih. Walaupun sama-sama Toyota tapi sifatnya beda-beda. Betul. Kalau Avanza ini bisa saya katakan begini. Jadi dia itu travel distance-nya rendah. Jadi dia baru sampai tengah, dia udah agak berat. Nah, tapi anehnya nggak terlalu pakem-pakem banget. Nah, di tengah ini teman-teman harus injek lebih kencang lagi baru bener-bener pakem. Agak sama kayak Camry ya? Agak sama tapi ini lebih pendek travel distance-nya dan Oh, dia oke. lebih berat. Jadi saya saranin
Kalau untuk Avanza ini teman-teman memang harus sedikit keluar tenaga lagi. Oh, biar dia benar-benar Oh, injaknya emang pakem. harus lebih dalam ya. Harus lebih dalam dan harus lebih tekan lagi. Oke. Noted. Dan terakhir nih, klaksonnya Klakson. didorong. Coba kita dengar ya. Nah, gimana tuh? Menurut kami sih masih oke lah. Ya, standar. Jadi Karena dibandingkan dengan mobilnya yang ukurannya seperti Iya. ini, nggak besar, klaksonnya juga ya seperti itu juga udah standar sih. Iya, jadi- Beda sama Innova kemarin kita review, betul. badannya gede tapi pas ngomong, klaksonnya, ya kalau ini masih oke lah. masih standar. Sekarang kita membahas 3 hal kenapa Anda harus memiliki mobil Avanza tahun 2017 ini. Yang pertama, mobil ini mudah dibawa siapa saja dan mudah dibawa kemana saja. Jadi selain dia RWD, dia juga setir ringan, radius putarnya juga tajam. Ini yang membuat mobil ini disukai oleh semua orang di Indonesia. Yang kedua, mobil ini juga kaki-kakinya kuat banget. Mesinnya juga bandel, dan yang paling gilanya lagi, spare partnya itu bisa ditemukan di mana saja. Ya jelas saja, mobilnya sejuta umat, jadi yang supply juga banyak. Jadi kalau punya mobil ini nggak bakal pusing deh, saya yakin. Terakhir, yang ketiga yang saya suka, di tahun 2020 ini, Avanza 2017 ini sudah memiliki harga 130 sampai 150. Dan itu termasuk murah banget buat desain yang diberikannya. Dan apalagi interior dari Avanza pun tidak banyak berubah. Jadi kalau kamu punya mobil ini sekarang, nggak bakal berasa ketinggalan banget kok. Nah, sekarang 3 hal yang kita nggak sukai dari mobil ini. Yang pertama, walaupun tadi Kevin bilang kaki-kakinya itu kuat banget, tahan lama, spare parts-nya gampang, tapi menurut kita pas kita kendarain ini mobil, suspensinya itu bantingannya nggak gitu empuk, agak keras dan agak berasa di pantat sampai ke badan. Yang kedua, untuk LMPV dan 7-seater, ini kursi baris paling belakang itu tidak enak untuk diduduki untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk anak kecil bisa-bisa aja sih. Dan pengoperasian untuk pelipatan kursi belakang itu butuh 2 step, yaitu tarik tuas dan ada tuas lagi, jadi ada 2 dan 2 kursi lagi. Jadi itu kalau bisa dipermudah di Avanza berikutnya. Hal ketiga dan yang terakhir dari yang kita nggak sukai dari mobil ini, yaitu mobil ini fiturnya kurang. Maksudnya apa? Jadi harusnya bisa ditambahin lagi seperti keyless entry, push start of engine button, lalu kayak yang minor knob-knoban AC itu kalau bisa sih diganti dengan yang lebih canggih. Jadi hal seperti itu bisa ditingkatkan lagi. Tapi pendapat ini bisa kalian bantah karena Avanza sekarang udah dilengkapi dengan semua fitur itu. Jadi nice buat Avanza. Ya, jadi kira-kira ini adalah review dan owning experience dari Avanza tipe G 1300cc tahun 2017. Jadi wajar kalau mobil ini jadi mobil sejuta umat orang Indonesia. Dan untuk yang tahun 2017 ini layak banget buat kamu jadiin mobil pertama kamu. Apalagi buat keluarga-keluarga muda yang ingin bawa keluarganya. Dan yang terakhir, terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, klik like, share, dan komen di bawah untuk mobil-mobil yang ingin kamu ketahui selanjutnya. Kalau gitu sampai jumpa di Automotive.